Selamat pagi Pak Iwan, nama saya Nita Novita Luciana Pasaribu dari kelas IT 501 akan mempresentasikan UAS mata kuliah Sistem Jaringan 2. Resume jurnal dari narasi penelitian terdahulu. Di SMK Al-Madani Pontianak telah terdapat laboratorium komputer namun belum memiliki jaringan komputer yang terintegrasi, baik jaringan dalam laboratorium komputer tersebut maupun ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha. Sebagian besar sekolah-sekolah di kota besar di Indonesia telah memiliki fasilitas komputer dan atau laboratorium yang telah terhubung dengan jaringan. Ada jaringan ini diperuntukkan untuk mempermudah proses komunikasi, pertukaran data, maka setiap komputer harus terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer. Suatu jaringan komputer yang terdiri dari komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja bersama dalam satu ruang lingkup yang disebut jaringan. Banyak sekolah yang menggunakan jaringan komputer untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur jaringan komputer merupakan hal yang cukup penting sehingga perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar kinerja jaringan dapat bekerja secara maksimal. Saat ini pengolahan dan penyimpanan data di SMK Al-Madani dilakukan di komputer yang tidak terhubung dengan jaringan. Setelah dilakukan tahap analisis ini, diharapkan dapat menemukan permasalahan dan juga solusi yang dapat dilakukan dalam membangun sebuah sistem jaringan komputer yang terdistribusi. Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efisien dan efektif. Metode di sini yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ini digunakan untuk menganalisis setiap jaringan komputer yang dibutuhkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Al-Madani Pontianak dengan jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari seseorang berpengaruh dalam proses perolehan data. Pengumpulan menyusunan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil wawancara di SMK Al-Madani Pontianak menyatakan bahwa jaringan komputer penting untuk diimplementasikan di sekolah karena jaringan komputer dapat mengintegrasikan seluruh komputer yang terdapat di sekolah. Subjek wawancara juga menyatakan bahwa dengan adanya jaringan komputer dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan karena data sudah terintegrasi dengan baik. Dengan adanya jaringan komputer, pengecekan secara real time data dapat dilakukan mudah oleh kepala sekolah tanpa harus bertemu langsung dengan para guru dan staf. Di SMK Al-Madani Pontianak sudah memiliki laboratorium komputer dan beberapa fasilitas yang memadai seperti komputer, meja kursi, kipas angin, dan kondisi lantai yang dilapisi oleh karpet. Hasil wawancara menyatakan bahwa seluruh ruangan kelas yang tersedia di SMK Al-Madani Pontianak perlu dihubungkan oleh jaringan komputer. Untuk tujuannya adalah mempermudah dalam penyebaran data, informasi, serta mempermudah kepala sekolah untuk mengatur aktivitas guru dan staf. Jaringan komputer dibutuhkan oleh SMK Al-Madani Pontianak adalah jaringan komputer dan nirkabel. Selanjutnya di sini ada penjelasan Virtual Local Area Network. Adalah suatu metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah yang disebut Virtual Local Area Network. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan perangkat di jaringan dalam kelompok-kelompok yang berbeda, meskipun mereka terhubung ke switch yang sama. Dengan Virtual Local Area Network, kita dapat mengatur keamanan, manajemen, pengelolaan lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Dalam sebuah jaringan VLAN, switch digunakan untuk mengatur lalu lintas data antar VLAN. Setiap switch port dapat dikonfigurasi untuk menjadi bagian dari suatu beberapa VLAN. Ketika switch menerima paket, itu mengirimkan paket tersebut hanya ke port-port yang terkait dengan VLAN tujuan, bukan ke seluruh jaringan fisik. Berikut adalah model sederhana VLAN dengan paket resa. Pertama di sini ada PC kosong, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan keterangannya adalah PC kosong sampai PC 2, VLAN-nya 30 dengan nama kelas A, dan PC 3 dan PC 4
VLAN-nya 90 dengan nama kelas B. Kemudian kita klik switch lalu pindah ke tab CLI untuk konfigurasi mode teks masukkan perintah seperti ini. Lalu kita setting IP address-nya masing-masing PC. Caranya klik PC, pindah ke tab desktop, pilih IP configuration, isikan parameter sesuaikan dengan gambar berikut. Ini untuk PC kosong, pilihnya static, IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Lanjut, untuk PC 1, PC 2 juga, PC 3, 4, dan jika sudah selesai keluar dari konfigurasi, saatnya kita pengujian. Di bagian A, pengujian Virtual Local Area Network. Di sini akan melihat Virtual Local Area Network yang aktif pada switch dengan cara memasukkan perintah atau show VLAN pada switch mode CLI. Lalu B, kita ping antar PC di VLAN 30 di kelas A. Nah, di sini keterangannya sudah sukses dari PC 0 ke 1, 0 ke 2, dan PC 1 ke 2. Lalu kita ping antar PC di VLAN 90 kelas B juga sudah keterangannya sukses dari PC 3 ke PC 4. Lalu di ping antara PC VLAN 30 kelas A dan dengan PC di VLAN 90 kelas B. Keterangannya failed dari 0 ke PC 3, PC 1 ke PC 4, PC 2 dan ke PC 3. Maka konfigurasi VLAN sudah berhasil. Berikut adalah penjelasan tentang core switch. Distribusi switch dan switch access. Core switch itu merupakan switch yang terletak di bagian pusat atau inti dari jaringan komputer. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal atau subnet yang ada di dalam jaringan besar. Core switch ini memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, biasanya memiliki kemampuan routing yang canggih. Dan core switch ini menangani lalu lintas data antar subnet dan memastikan bahwa data dapat dikirim dengan cepat dan efisien. Untuk distribution switch-nya berada di lapisan yang antara core switch dan switch access. Fungsinya untuk mengatur lalu lintas antara data core switch dan switch access. Distribution switch-nya juga berperan dalam memisahkan atau mengelompokkan lalu lintas data ke dalam VLAN untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Distribution switch biasanya memiliki figur routing yang sederhana daripada core switch, tapi memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik daripada switch access. Lalu untuk switch access adalah switch yang terletak di ujung atau di tepi jaringan, biasanya menghubungkan langsung ke perangkat akhir seperti komputer, printer, dan perangkat lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini ke jaringan lokal. Switch access juga bertanggung jawab untuk membagi lalu lintas data di antara perangkat-perangkat yang terhubung ke switch ini. Switch access biasanya memiliki jumlah port yang lebih sedikit daripada core switch atau distribution switch, tapi memiliki fitur manajemen yang cukup untuk mengatur lintas data lokal. Berikut gambaran antara core switch yang terletak di pusat jaringan yang terhubung ke distribution switch. Distribution switch kemudian terhubung ke beberapa switch access yang masing-masing terhubung ke perangkat akhir seperti komputer atau printer. Selanjutnya kita akan membahas tentang virtual private network atau VPN. Di sini A1 ada keamanan data. VPN ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim antar perangkat pengguna dan server VPN itu sendiri.
adanya privasi. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat menyembunyikan alamat IP mereka dan lokasi geografis sebenarnya. Akses terhadap sumber daya jaringan pribadi. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan pribadi. Adanya bypass pembatasan geografis. Beberapa layanan atau konten online mungkin dibatasi berdasarkan lokasi geografis. Selanjutnya, keamanan saat menggunakan jaringan WiFi publik. Saat terhubung ke jaringan WiFi publik, risiko keamanan dapat meningkat karena potensi serangan penyadapan data. VPN inilah yang membantu melindungi data sensitif dari serangan tersebut. Selanjutnya ada penerapan keamanan jaringan yang baik melibatkan beberapa langkah penting sebagai berikut di network security. Identifikasi ancaman. Pertama, organisasi perlu mengidentifikasi potensi ancaman terhadap jaringan mereka, termasuk serangan dari luar dan dari dalam. Penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi ancaman, langkah selanjutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan masing-masing ancaman, membantu organisasi untuk mengetahui seberapa besar dampak dan probabilitas ancaman itu terjadi. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan keamanan. Organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas dan dapat diterapkan untuk melindungi jaringan mereka. Lalu ada implementasi teknologi keamanan menggunakan teknologi seperti firewall, antivirus, anti-spyware. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Karyawan juga perlu dilatih tentang praktik keamanan yang baik, penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan cara melaporkan insiden keamanan. Implementasi network security yang baik. Menurut pendapat saya, implementasi keamanan jaringan yang baik yang sangat penting di era di mana serangan siber semakin kompak dan berbahaya. Organisasi perlu menganggap keamanan jaringan sebagai prioritas utama dan mengalokasikan sumber daya cukup untuk mencegah serangan. Langkah-langkah keamanan yang efektif tidak hanya melindungi data sensitif organisasi, tapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah membimbing saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat pagi.